Ya, saya mengalami penyakit asam lambung itu sejak tahun 2009 ya. Tepatnya di bulan Juni tahun 2009. Kalau saya boleh berbagi pengalaman kepada saudara-saudara saya, itu pada akhirnya asam lambung saya itu bisa sembuh ya. Namun tidak, saya rasa semuanya tidak semata-mata dikarenakan obat ya, tidak dikarenakan obat sembuhnya itu. Jadi pengalaman saya, obat itu ya membantu penyembuhan itu, namun di sisi lain pola pikir kita itu ternyata malah jauh lebih menentukan. Ceritanya begini, saya bisa menyampaikan bahwa pola pikir itu adalah salah satu obat yang luar biasa. Saat itu tahun 2009 saya sampai masuk rumah sakit 1 bulan itu 4 kali, sehingga saya berpikir saat itu mungkin saya sudah berada di ujung usia saya, mungkin sudah dekat dengan kematian saat itu. Nah, dalam situasi yang seperti itu ya, belum lagi ditambah itu di rumah kita memikirkan pekerjaan juga yang banyak yang belum bisa kita selesaikan. Kemudian anak-anak juga masih kecil ya, anak saya waktu itu yang kecil itu 2. Nah, itu udah pikiran tambah seperti diaduk-aduk, sudah tidak karu-karuan. Nah, dalam kondisi semacam itu ya, yang terjadi waktu kita di rumah sakit itu, ternyata dokter sampai bingung ya, bingungnya bagaimana. Obat asam lambung semua sudah disuntikkan melalui infus ya, melalui cairan infus itu, tapi ternyata tidak ada efeknya sama sekali dengan kondisi saya, dengan asam lambungnya tetap kembung ya, dan tetap sakit dan tetap panas perut itu. Itu yang setelah saya angan-angan saat sekarang ini, bahwa obat yang diberikan dokter itu sudah mungkin kualitasnya sudah yang terbaik ya, sampai istri saya pun juga minta obat yang paling baik ya, pada dokter, tapi ternyata seperti tidak mengefek. Nah, baru di waktu yang berikutnya itu, saya beberapa hari setelah di rumah sakit itu merasakan agak mendingan. Itu ternyata setelah ya, saya sendiri berpikir lebih tenang. Setelah saya bisa lebih tenang ya, pikiran saya, nah ternyata tiba-tiba ya berangsur-angsur perut saya itu rasanya ya lebih lumayan, lebih membaik. Itu pengalaman waktu di rumah sakit. Walaupun itu belum berujung pada kesembuhan ya, seperti yang sekarang ini. Nah, yang berikutnya saya ingin ceritakan proses penyembuhannya setelah sepulang dari rumah sakit yang keempat kalinya itu ya. Saya di rumah bertahan untuk tidak bekerja atau tidak beraktivitas itu sampai 4 bulan ya. Sampai 4 bulan. Tak bisa dibayangkan orang yang punya pekerjaan rutin harus meninggalkan pekerjaannya 4 bulan. Saya itu ya, terus terang saya pengajar, saya guru, dan saya mengajar di tidak hanya 1 sekolah, saya mengajar di 3 sekolahan saat itu. Di 3 sekolahan, bisa dibayangkan jam saya itu 1 minggunya saya mengajar 56 jam pelajaran. Saya masuk pagi, siang pagi jam 7, pulang jam setengah 1 siang, kemudian jam 1 saya berangkat lagi setengah 2, sudah mulai ngajar lagi sampai jam 5:15 saya pulang, 5:15 sore. Itu luar biasa padatnya ya, pekerjaan yang begitu banyak. Kita bayangkan saya tinggal selama 4 bulan
Nah itu sangat-sangat luar biasa. Maksud saya itu sebenarnya akan menjadi beban pikiran saya yang luar biasa, yang kalau saya tidak bisa untuk mengendalikan pikiran saya sendiri, penyakit saya tidak akan malah semakin baik, tapi malah sebaliknya akan malah semakin buruk. Nah, akhirnya teman-teman datang, ya, ketika teman-teman datang menjenguk saya, yang intinya pada waktu proses 4 bulan itu mereka menyampaikan ke saya bahwa nggak usah dipikirin yang di sekolahan, semua pekerjaan sudah dihandle oleh teman-teman. Ya, itu pokoknya penekanannya teman-teman saya seperti itu. Nggak usah dipikirin yang di pekerjaan di sekolah, tapi semuanya sudah dihandle oleh teman-teman. Guru yang lain mampu untuk menghandle pelajaran Bapak, itu intinya itu. Nah, terus kemudian tunjukkan ke saya data-data bahwa pelajaran saya itu juga sudah dihandle, sehingga saya tenang, sudah di cover oleh teman-teman saya, sudah diselesaikan oleh teman-teman saya itu. Saya tenang, proses penyembuhan di rumah 4 bulan itu pun masih bertahap, ya. Obat-obat dari dokter yang memang dianjurkan ya kita minum, ya. Kemudian juga tidak lupa kita saya nambah juga seperti ya herbal-herbal yang bisa kita buat sendiri, ya, seperti temulawak, seperti ada jahe, mandi setiap hari air hangat, sampai seperti itu. Nah akhirnya 4 bulan ini sudah mendingan. Walaupun mendingan, saya belum mampu untuk ke sekolah naik motor sendiri. Saya setiap hari istilahnya dibarengi oleh teman yang juga seorang pengajar. Saya dibonceng naik motor sampai sekitar kira-kira 2 bulan dibonceng. Itu akhirnya saya sudah bisa naik motor sendiri, walaupun fisik saya sebenarnya juga belum pulih, masih kira-kira masih sekitar 50-60%, sampai segitunya. Nah, ada suatu cerita menarik, yaitu dimana di salah satu sekolah saya itu ada pergantian kepala sekolah, ada pimpinan yang dimutasi, udah diganti dengan yang baru. Nah, dari beliau lah ini terus terang saya mendapatkan satu resep mujarab, ya, resep mujarab yang kemudian saya terapkan, dan alhamdulillah saya bisa pulih akhirnya, dan saya bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Ya, kegiatan saya itu yang biasanya dulu ya suka olahraga, suka voli, suka sepak bola, suka badminton, suka pingpong, pokoknya olahraga semuanya senang. Nah, saya bisa kembali lakukan itu. Nah, waktu itu saya ketemu sama kepala sekolah yang baru itu, beliau menyampaikan ke saya, tahu bahwa saya dalam kondisi masih dalam proses penyembuhan itu, tapi berangsur-angsur berbulan-bulan kok nggak kelihatan cepat sehat gitu lah, ya, intinya kok nggak kelihatan cepat sehat. Saya sendiri memang merasakan kadang juga masih sering ada semacam gejala mau naik lagi asam lambungnya, kadang-kadang merasa nggak enak tidur, 2 malam nyenyak, 1 malam nggak nyenyak, seperti malam-malam tiba-tiba terbangun dengan sendirinya, seperti ada yang membangunkan dan seterusnya. Jadi ternyata kalau saya pikir-pikir, di bawah alam bawah sadar saya itu masih ada sebenarnya satu beban pikiran yang masih masih menyelinap di sana, dan belum betul-betul cair, belum betul-betul bisa saya uraikan sendiri gitu loh. Ibarat masalah itu masih saya pendam itu loh, belum betul-betul ikhlas masalah itu belum saya keluarkan gitu loh. Lah, apa pesan beliau? Ternyata beliau bercerita ke saya bahwa beliau pernah kena stroke, ya, penyakit stroke itu 1 tahun, separuh bagian tubuh bagian kiri itu, tangannya, separuh tubuhnya ini lumpuh, dan juga kakinya, sehingga dia harus berada di kursi roda selama 1 tahun. Nah, tapi
yang saya lihat ketika beliau sudah berada di sekolah saya itu kan beliau sudah sembuh. Terus ceritanya bagaimana itu beliau bercerita. Menurut beliau bahwa antara asam lambung dan stroke ini nggak jauh beda dalam pengertian asal usul ataupun penyebabnya. Dari mana orang kena stroke juga karena beliau juga karena pikirannya sangat tinggi. Demikian juga orang yang asam lambung menurut dia sama, bahwa dikarenakan juga tensi pikiran yang sangat tinggi. Tensi pikiran yang sangat tinggi, seperti gelisah yang sangat tinggi, seperti was-was yang sangat tinggi, cemas yang sangat tinggi, ataupun mungkin emosional yang sangat tinggi dan seterusnya. Itu semua yang seperti itu biasanya mengarahnya, kalau nggak ke lambung, yang kena ya darah tinggi ke arah stroke itu. Dan saya kira ternyata setelah saya menangan juga ada benarnya waktu itu seperti itu. Sehingga saya mendengarkan saja apa kata beliau. Itu yang pertama beliau lakukan. Itu yang pertama beliau itu berusaha bahwa apa yang pernah ia lakukan dan apapun yang orang lain pernah katakan pada dia, setelah peristiwa ataupun setelah itu dilakukan, itu sudah nggak pernah dipikirkan. Jadi bahasa singkatnya bagaimana? Istilahnya nggak pernah mau mikir apa yang terjadi, apa kata orang. Orang mau bilang apa, masa bodoh. Seperti itu intinya seperti itu. Tapi ya untuk mengkondisikan seperti ini kita tentu membutuhkan dukungan orang-orang terdekat. Itu kalau pengalaman saya, istri terutama ya, orang tua ya, biarin orang ngomong apa, tidak usah dipikir, seperti itu butuh dukungan itu ya. Dan ya tentunya harus ada betul-betul orang yang memperhatikan kebutuhan kita waktu kita sakit itu, sehingga kita betul-betul juga merasa dalam proses penyembuhan ini ada support, ada dukungan yang besar ya, bukan malah dipojokkan. Kadang masalahnya penyakit asam lambung ini kelihatannya secara fisik kita kan seperti orang yang nggak sakit, kadang-kadang itu yang jadi beban kan di situ. Nah, sehingga ya orang-orang di sekitar kita ya harus tahu itu orang-orang di sekitar kita itu, maksud kita bukan mereka harus tahu kita, tapi kita yang mereka itu tidak mau tahu dengan kita, ya kita nggak usah memedulikan mereka. Intinya tidak peduli aja, tidak peduli apa kata orang, apa pendapat orang tentang kita. Mau kita seharian di rumah nggak kerja, nggak usah dipikirin apapun. Terus artinya juga kita jangan sampai, itu saat itu pesannya, jangan sampai mudah mencatat kesalahan orang lain. Ada orang misalnya ngomong kemudian menyinggung perasaan kita, kemudian terus kita ingat-ingat, wah orang itu kok nggak suka sama saya, kurang ajar, misalnya seperti itu berarti kita sama dengan mencatat kesalahan orang lain dalam pikiran, dalam hati kita. Nah, pesan beliau itu jangan sekali-kali pernah mencatat orang lain atau kesalahan orang lain dalam benak kita. Jadi sudah abaikan orang ngomong apa, membuat kita tersinggung atau apa, ya kalau bisa kita nggak tersinggung. Namanya ini terapinya memang terapi seperti itu, seperti seperti orang yang kebal, orang yang bebal gitu, kebal atau bebal, sudah nggak mempan disinggung, jatuhkan secara kata-kata, secara apapun, pokoknya sudah seperti orang muka tembok atau apa istilahnya, seperti itu. Itu resep yang pertama itu. Kemudian yang kedua, saya sebelumnya nggak ngira dia itu selalu aja ngajak guyonan sama anak buahnya, sama teman-teman, dia ngajak guyonan terus. Kalau orang-orang nggak mau guyonan ya dia buka celetukan kalimat-kalimat apa yang bikin guyon. Saya nggak tahunya kalau ternyata itu adalah juga terapi dia yang tetap dia lakukan sampai dia sudah sembuh. Jadi ternyata menurut dia itu
efek dari gembira, ya bahasanya seperti itu, efek gembira, tidak memikirkan hal-hal yang menyedihkan, bahkan kondisi dirinya yang nggak enak itu semuanya dihilangkan. Semua yang dipikir hanya gembira, gembira, dan gembira. Itu terus dilakukan, terus, sehingga sehari di sekolah itu hampir katakanlah 85% sampai 90% itu isinya hanya guyon. Ketemu ngomong apa diplesetkan jadi guyon, ketemu ngomong apa diplesetkan jadi guyon, terus begitu. Nah, awal-awal saya heran, ini punya kepala sekolah kok seperti ini, kok senengannya kok guyon terus, kadang-kadang malah menjurus juga. Tapi ternyata setelah disampaikan ke saya, tujuannya untuk itu. Jadi dia ingin terus untuk memulihkan betul sampai betul-betul 100%. Dan itu ternyata menurut dia, pengalaman dia itu memberikan hormon yang baik kepada tubuh kita. Jadi rasa yang baik, rasa yang nyaman kepada diri kita, karena kita selalu berpikiran yang positif, berpikiran yang enjoy, menikmati sekali. Mungkin seperti waktu kita jadi anak kecil itu yang nggak pernah susah, yang dipikir hanya mainan-mainan, bermain sama teman-temannya semua. Itu ternyata energinya itu juga luar biasa, dampaknya luar biasa. Sekali lagi, dampaknya luar biasa. Kita pernah suatu ketika saya itu merasakan asam lambung saya itu sebenarnya naik. Ya, saya sudah diam aja. Kemudian tapi sama beliau pas waktu itu juga diajak guyon, terus teman-teman juga ikut guyon. Akhirnya saya juga ikut tertawa, masuk larut dalam guyonan itu. Itu jarak sekitar 10-15 menit. Tiba-tiba betul rasa sakit itu hilang. Rasa sakit yang ada di lambung yang sudah asam lambungnya mau naik itu loh, itu betul-betul hilang. Ini nyata. Mungkin kalau diobati belum tentu 1 jam 2 jam sembuh, tapi diajak perasaan gembira, ini kok tiba-tiba kok hilang semuanya. Betul-betul nyata, ya aneh tapi nyata. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, yang dulu itu yang aneh juga, bahwa beliau itu sering kali ngajak rekreasi. Ya ini intinya sebenarnya sama. Intinya sama bahwa sama dengan yang poin kedua tadi. Intinya kan senang gembira ya. Ya, yang gembira, senang gembira. Terus yang terakhir itu beliau menekankan bahwa makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, ya memang yang dipantang, kalau memang masih ada seperti pantangannya untuk penyakit asam lambungnya, malah akhirnya kita nanti kondisi kita semakin lemah, kita kekurangan asupan, malah nanti yang muncul atau yang datang malah penyakit lain. Dan ini malah semakin berbahaya nanti. Misalnya kita kekurangan vitamin C, kan umumnya penyakit asam lambung nggak berani sama yang kecut-kecut ya. Tapi kalau vitamin C, ya seperti misalnya pisang ya, kita harus cari pisang yang kira-kira aman, yang cenderung tidak kecut. Ya harus hampir setiap hari kita harus makan, karena untuk menjaga kondisi kita ketika kita melakukan penyembuhan atau melawan kondisi kita yang sakit itu. Menurut saya kondisi kita harus fit. Kalau nggak fit, malah nggak karu-karuan. Belum lagi kita nanti harus melakukan atau menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Coba kalau kondisinya nggak fit, minum air yang betul-betul cukup. Vitamin C juga harus kita lengkapi, karena vitamin C ini kan, kalau menurut saya kuncinya di situ. Mungkin banyak yang mengatakan orang kena penyakit asam lambung malah ada yang disuruh untuk minum air dari jeruk lemon dan seterusnya. Nah, ini menurut saya jika seperti itu pertaruhannya terlalu besar. Kenapa? Ketika pengalaman saya sendiri, istri saya masak, ya dikasih jeruk sedikit saja, itu saya menggelepar seperti ulat yang kepanasan itu. Jadi kita mungkin cari solusi yang lain, vitamin C yang tidak terlalu kecut, kan masih banyak yang lain. Itu hanya satu contoh ya. Sedangkan yang lain-lain juga, menu-menu yang lain kita banyak-banyak membaca juga harus kita penuhi. Jadi intinya dalam rangka melawan penyakit itu,
kondisi tubuh kita harus fit. Kalau nggak fit, ya kita akan kewalahan nanti melawan penyakit atau proses penyembuhan itu. Ya, dengan 3 ini tadi ya, dengan tiga rumus tadi. Jadi yang pertama itu adalah kita masa bodoh ya dengan apa kata orang. Sudah hidupnya seperti itu, kebal aja, abaikan. Yang kedua, selalu gembira ya. Ingat, yang kedua selalu gembira. Yang ketiga, penuhi kebutuhan tubuh ya. Makanya kita juga harus banyak referensi, banyak membaca, banyak tahu. Kalau misalnya nggak bisa makan ini, solusinya bagaimana makan yang lain yang bisa menutupi kekurangan asupan itu. Jadi itu pengalaman saya. Akhirnya alhamdulillah saya bisa melakukan kegiatan kembali, berolahraga kembali. Bahkan ada satu momentum pada waktu kejuaraan di tingkat kabupaten saja, itu saya kemarin masih bisa ikut ya, seperti itu, dan sampai final ya. Itu menurut saya pengalaman berharga, di mana saya dulu pernah jatuh dalam kondisi yang serendah-rendahnya secara kesehatan, secara fisik, tapi alhamdulillah bisa pulih lagi seperti itu. Jadi obat ya oke, tapi psikis, tapi pola pikir sekali lagi ini harus kita rubah kalau kita ingin sembuh. Terima kasih.